Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Peradi Bersatu melaporkan pakar telematika Roy Suryo dan dua orang lainnya atas dugaan penghasutan di muka umum buntut tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Kamis 24 April 2025. Ketiga terlapor dinilai telah membuat kegaduhan karena menuduh ijazah Jokowi palsu. Diketahui sejumlah orang dari Peradi Bersatu ini telah membentuk tim bernama Advokat Public Defender untuk membuat laporan polisi ke Barreskrim. Kendati demikian, setelah dilakukan komunikasi, Barreskrim Polri menyarankan agar laporan tersebut dibuat ke Polda Metro Jaya. Tim Advokat Public Defender, yakni Lehman, mengatakan bahwa laporan ini perlu diajukan ke Polda Metro Jaya. Meski sudah menyampaikan bukti-bukti saat melapor, namun pihak kepolisian tetap meminta pelaporan dilakukan di Polda Metro Jaya sesuai lokus delikti atau tempat kejadian. Sementara itu, seorang anggota tim lain bernama Ade Darmawan mengatakan pihaknya sepakat untuk membuat laporan ini bukan atas tekanan dari siapapun termasuk kubu Jokowi. Sebagai informasi saudara, selain Roy Suryo, ada Dr. Tifauzia Tiasuma dan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang juga dilaporkan ke polisi. Sebelumnya diketahui Roy Suryo juga telah dilaporkan lebih dulu oleh organisasi masyarakat pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi pada Rabu 23 April 2025 siang lalu. Dalam laporan tersebut tercatat 4 nama, yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar, serta satu orang lagi yakni Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yakni Rizal Fadilah. Cepatnya tanggapan daripada Mabes Polri yang akhirnya setelah melalui serangkaian konsul bahwa laporan ini perlu diajukan di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini setelah kami menerima hasil daripada permintaan Mabes Polri untuk dibuka di Polda Metro Jaya. Jadi dari sini kami akan berangkat ke Polda Metro Jaya untuk membuka laporannya di Polda Metro Jaya. Karena lokusnya itu ada dua. Pertama lokus di Jakarta Pusat yang peristiwa tanggal 22 kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Kemudian yang kemarin lokus di Jakarta Selatan. Sehingga penanganannya biar lebih cepat disarankan oleh Mabes Polri ini adalah buka laporannya di Polda Metro Jaya. Nah, sudah dikoordinasikan di sana. Jadi kami akan berangkat ke sana untuk langsung membuka laporannya di Polda Metro Jaya. Itu dari saya. Ya, jadi bukti-buktinya sudah kami serahkan ke pihak SPKT juga, Mabes Polri ya, termasuk beberapa tautan video serta link-linknya, terus kemudian beberapa alat buktinya itu sudah diterima dan itu mungkin besok akan diteliti lagi oleh Mabes Polri. Namun untuk LP-nya kita di Polda Metro biar lebih greget, ya kan? Nah, kita lihat nih RS dan kawan-kawan, ya kan? Nah, siap-siaplah untuk menerima ini karena kami tidak ingin, sekali lagi saya sampaikan bahwa harapan kami adalah demokrasi kebablasan jangan sampai mengkebiri demokrasi hukum di Republik ini. Bahwa boleh keterbukaan publik, boleh sah-sah saja membuka berpendapat secara umum. Siapapun, teman-teman juga media, kami pun sebagai aktivis dan juga advokat boleh berpendapat secara demokrasi, tapi tidak mengkebiri demokrasi hukum yang ada. Nah, jadi jangan juga sedikit-sedikit, wah ini membungkam demokrasi, tapi dia lupa untuk membungkam hukum, demokrasi hukum, bahwa bila tidak ada proses yang dilakukan oleh demokrasi kebablasan ini, maka demokrasi dia membunuh dan mengkebiri demokrasi hukum yang ada di Republik ini, yaitu supremasi yang harus ditegakkan dengan cara-cara yang lebih beretika. Demikian, tanpa harus menjustifikasi, tanpa proses peradilan ya. Oke? Pak. Di Jakarta Pusat ya, itu yang terkait peristiwa apa ya? Yang pada saat itu apa namanya, yang undangan daripada iNews. Nah, iNews Kebun Siri Jakarta Pusat ya. Nah, sehingga kemudian yang satu lagi di hotel apa itu namanya? Hotel Luansa ya, Luansa Jakarta Selatan.
Sama RS dan kawan-kawan. RS. Saya inisial dulu aja. Jangan terlalu. Tapi kalian tahu kan siapa RS kan? Ya. Pernyataan mereka apa, Pak? Pernyataan mereka. Jadi Pernyataan yang jelas itu ijazah Pak Jokowi palsu dan itu. Pak, laporan ini atas perintah Pak Jokowi atau dari komunikasikan ke Pak Jokowi? Oh tidak, kita dari organisasi advokat. Kita mewakili organisasi advokat. Kita mewakili organisasi advokat, ya kan? Jadi kita melaporkan karena ini ada dugaan yang jelas menghasut, ya, jelas menghasut, kemudian membuat gaduh. Itu sudah jelas. buat statement lah. Ya, Mas Tommy. Statement yang membangun nama baik seseorang ya. Padahal kan sekarang gini, apapun pernyataan ataupun statement yang disampaikan itu terlalu prematur kalau kita lihat. Kenapa? Karena jelas di sini belum ada penetapan yang kuat bahwa ini dinyatakan palsu atau asli. Boleh aja mengatakan sesuatu hal, tetapi harus ada landasannya. Artinya landasan hukum yang tadi disampaikan. Landasan hukum ini kuat artinya karena jangan sampai ini mencederai kita semua dan bisa menggiring opini-opini yang menyesatkan. Jadi di sini kita melihat bahwa sebelum adanya penetapan dan kepastian hukum, tentunya tidak serta-merta seseorang melakukan ya publikasi, melakukan pernyataan, statement yang menyesatkan seperti itu. Ini yang kita hindari. Ya. Kita merasa bahwa ini terlalu prematur. Jadi hal inilah yang upaya-upaya ini yang kita lakukan saat ini. Kita melakukan konseling, kita membuktikan alat bukti kita. Nah, biar nanti pihak kepolisian dari pihak Mabes Polri merujuk kepada Polda Metro Jaya untuk bisa dilaporkan. Tentunya kita akan melakukan laporan di Polda Metro Jaya. Pak, berarti dari Pradi Bersatu ini tim hukumnya Pak Jokowi atau bukan Pak? Kita membentuk tim independen. Jadi biar saya yang jawab. Ya. Jadi gini, Pradi Bersatu itu kan organisasi advokatnya. Pradi Bersatu melihat persoalan ini kan nggak mungkin organisasi yang harus dulu. Sehingga Pradi Bersatu membentuk tim yang dinamakan Advokat Public Defender. Apa Public Defender ini adalah terkait isu-isu publik yang mengganggu stabilitas demokrasi hukum, maka itu harus kita lakukan tindakan, gitu ya.